mau pergi tanpa mengungsi. Hah? Tinggal di sini. Mau ngungsi? Ya mau pergi mengungsi di Ngungsi di mana? Mengungsi di atas. Mentara. Ini sudah tidak tinggal lagi. Tidak tinggal lagi sini karena itu gunung. Di balik indahnya alam Timur Flores, ada cerita lain yang sedang berlangsung. Gunung Lewotobi laki-laki meletus lagi. Dan ini adalah pertama kalinya bagi kami untuk melintasi secara langsung area letusan gunung berapi yang masih aktif. Rumah-rumah hancur di sepanjang jalan yang kami lintasi. Dan kampung yang sudah mulai kosong ditinggalkan oleh para warganya. Mereka kini harus mengungsi, meninggalkan tanah yang mereka cintai. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini adalah pengingat bahwa alam bisa seindah sekaligus seganas ini. Dan inilah kisah petualangan Jajago melintasi ujung daratan Flores, Nusa Tenggara Timur. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami singgah ke desa Wologai yang masih cukup kental dengan adat mistisnya. Kalau kalian main ke sini, tidak boleh sembarangan memegang batu, karena masih ada pantangan dan musibah yang akan terjadi kalau dilanggar. Bukan hanya di desa ini saja, kami juga cukup kaget dengan misteri di balik keindahan danau 3 warna yang ada di sini. Sebagian besar orang mungkin hanya melihat luarnya saja. Ternyata terdapat banyak ritual dan kepercayaan yang masih kental menyelimuti danau ini. Warga lokal percaya bahwa roh-roh nenek moyang dan para leluhur bersemayam di danau ini. Daerah NTT sungguh penuh dengan keunikan. Sekarang saatnya kami lanjut ke kota berikutnya. Dan inilah kisah kelanjutan Jajago untuk hari ini. Oke boy, saatnya kita lanjut perjalanan lagi. Good morning Rangga. Oke, cek barang di gudang dulu. Oke, aman, lengkap. Dan sekarang kita mau cek muatan kita paling penting dulu ya. Istri kita. Mana muatannya? Ah, ini muatannya. Muatan aman, cek dulu. Muatan, emang lu bukan muatan? Ya, cek dulu. Aman. Masih berbentuk. Yes, siap untuk bergerak lagi. Let's go! Halo Pada Boy. Kali ini kami dalam perjalanan menuju ke kota berikutnya, yaitu Maumere. Jujur aja ya, selama menyetir di NTT ini bukan sekedar perjalanan, tapi itu kayak terapi gitu loh. Pantesan ya, banyak orang yang hobi road trip itu awet muda. Soalnya sepanjang jalan ini kami tuh terus berdecak kagum dan menghela nafas panjang. Asli sih, cakep banget alam yang ada di daratan Flores ini. Apa masih ada nih? Aku kira kemarin udah kelar dah, kita yang Bajawa tuh. Ini kita mau arah Maumere, macam gini lagi bentuknya. Nah, sama tak beri. Berarti kena tipu gitu. Yang Flores sih bukan cuma satu tikungan yang bahaya. Rupanya ada juga yang arah Maumere. Sama macam gini, coretan lagi.
Oke, boy. Kita menemukan hari pasar ya. Jadi di tiap kabupaten, bahkan kecamatan, kampung, desa yang ada di daerah NTT, mereka tuh tiap minggu punya namanya hari pasarnya. Jadi ada contohnya hari Rabu, ada yang hari Selasa, di mana semua orang dari kabupaten-kabupaten semua tuh datang berkumpul di sebuah tempat untuk jualan. Nah, biasanya seminggu sekali. Tiap daerah beda-beda. Contoh kayak Maumere, pasar Aloknya tuh setiap hari Selasa. Di Desa Todo kemarin pasar setiap hari Rabu nggak salah. Nah, tiap daerah tuh ada pasarnya, lucu kan? Longsor guys. Kiri. Om dulu ya. Oh. Udah Tijan. Oke, ya, lagi ya. Kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Oke. Banyak longsor di daerah NTT sini ya. Ya. Agak mirip kayak Sulawesi sih. Kayak wadai, bentar hujan, bentar pasti longsor. Tapi NTT lebih sering kayaknya karena tebingnya masih banyak sekali aku lihat sih. Kemarin kita kena longsor di daerah, cuma yang Sulawesi itu di daerah Toraja, Enrekang, Majene Mamuju, itu kena. Ini longsor nggak Sini pengaruh. lumayan panjang. Nggak ada pengaruh pas ledakan kemarin kan? Nggak tahu juga, karena juga kemarin tuh ada erupsi Lewotobi kan. Jadi ya lumayan. Oke boy, kita ketemu batu lagi nih, baru jatuh barusan. Ayo. Oke boy, kita sudah keluar dari arah tikungan, kita ke Toge Pasar ya. Jadi hari ini kayaknya merupakan hari pasar bagi beberapa kecamatan berbeda juga nih. Jadi tadi sepanjang jalan ada satu tumpuk pasar rame, kemudian sepi, aku lihat tutup lagi pasar rame gini. NTT seru ya. Satu kali perjalanan gini beberapa jam aku udah dapetin kayak banyak pemandangan pasar dan longsor. Nice NTT. Dan ini adalah pasar udah ketiga kali ketemu hari ini ya. Tuh, jadi selalu pola sama ya. Banyak angkutan dari kabupaten-kabupaten naik semua ke satu tempat ini, ngumpul semua. Masing-masing bawa dagangan, masing-masing juga bawa belanjaan buat dibawa pulang ke rumah masing-masing. Dan langsung macet satu jalan. Ada bawa kambing pula buat dijual. Lucu ya. Ini kita dari daerah mungkin sekitar 1 jam sebelum ke Maumere ya. Udah masuk Kabupaten Sika. Ada pohon tumbang lagi. Halo Bapak. Oke, sepanjang jalan dari tadi ini satu ruas jalan yang sama nih, lurus Transpolres. Banyak kali ya momen-momen kejadiannya. Padahal ini nggak hujan lebat loh, kasih tahu ya. Ini jalannya masih cukup kering. Dia ada hujan kemarin tapi nggak terlalu lebat. Tuh, yang udah dipotongin orang-orang tuh. Jadi, sebelum kita masuk kota Maumere, ada destinasi yang wajib dikunjungi, yaitu adalah patung Bunda Maria. Ya, katanya itu adalah patung tertinggi se-Flores, yang Bunda Marianya. Dan jalannya itu di luar dugaan aku ya. Kukira tuh kayak, kan itu tempat umum ya, udah besar, makanya bakal bagus. Lupa nggak tuh, kayak gini jalannya. Ini mirip kayak jalan aku ke Safara Mausui sih kan aku. Yang jalan cuma satu arah itu, satu orang mobil ngepas, kiri kanannya jemak. Lalu tuh mobil udah gak muncul atau motor, hayo. Kita harus memutar sekitar 15 menit dari jalan utama. Kita lihat bagaimana bentuknya ya. Let's go. Ini dia ikon destinasi ziarah rohani di Kabupaten Sika. Tempat berdirinya patung Bunda Maria segala bangsa setinggi 28 meter yang berada di Bukit Nilo, Nusa Tenggara Timur. Sesampainya di sini, suasana tuh langsung berasa hening dan damai. Patung Bunda Maria berdiri begitu megah, menghadap ke arah laut, seolah memberkati seluruh wilayah Kabupaten Sika ini. Dan dari ketinggian, pemandangan kota Maumere terbentang luas di depan mata. Udaranya segar, alamnya masih asri, dan di kejauhan, deretan pegunungan tampak membingkai cakrawala. Sungguh pemandangan yang bikin hati dan pikiran begitu tenang. Left my heart open so you hear my prayer. I left my heart open so you hear my
Oke boy, kita udah nyetir non-stop ya dari daerah Kelimutu ND sampai ke daerah ini Kabupaten Sika. Fisik aku mulai terkuras kena jalan yang kayak tadi, kena longsor lagi. Trekking tadi patung Gua Maria. So sekarang kayaknya aku mau tidur siang dulu ya. Terkapar aku. Kita lihat kondisi dalam dulu yuk. Oke, udah siap bobok Beb? Udah. Nyaman dah di sini. Mau tidur siang? Tutup pintu dulu. Aduh. Matikan lampu, Beb. Suhu sih lumayan dingin, Beb. Bisa lah, nyantai lah. Oh iya. Oke, so kita mau rehat dulu ya. Capek banget hari ini. Sambil ngecas HP dan semuanya, so sampai bertemu. Dadah. Oke. Tidurku sangat tidak nyenyak karena aku kelaparan. Aku baru nyadar dari pagi kita belum makan. Baru pagi. Yuk. Let's go. Mari kita berangkat. Lihat cuacanya. Oke. Yuk. Setelah rehat sejenak dan mengisi energi, sekarang kita mau lanjut lagi menyusuri keindahan daratan Flores. Let's go. Selamat datang di Maumere. Hidup Maumere. Jadi Maumere itu ternyata adalah ibu kota dari Kabupaten Sika ya. Iya. Katanya dulu tuh Maumere nempel dengan ND. Dan ini aku bisa bilang salah satu kota terbesar yang ada di Flores. Iya, di sini jalannya gede banget dan ramai. Ya, gede, ramai. Ini Iya. udah kayak kota besar. Tapi di kota ini aku suka dia rapi. Ya, trotoarnya dengan dana parkir itu aku paling suka kalau Beda kota-kota betul. Kalau kota yang udah terlalu parkir mobilnya di jalan itu bagi aku udah susah Iya, mana-mana. tapi ini luas banget. Luas. Ini jalannya. Ini bisa 3 mobil kalau mau. Ya, Maumere paling gede sekarang menurut aku nih. Ini kota yang bagus sih. Saya Ya. suka. Cuma sayang sekali ya, Jadi kita nggak bisa mampir di Maumere, jadi kita harus cepat-cepat ke Larantuka. kita buru-buru mengejar Larantuka. Karena kita mau kirim mobil di Ya. Larantuka ke 2 hari Kupang. lagi ya. Kita harus kirim mobil kita dari Larantuka ke Kupang, dan sedangkan kita dari Larantuka ke Lembata ya. Jadi kita Betul. ke Lembata itu nggak bawa mobil. Nanti ku ceritakan lebih detail pas udah di pelabuhan. Ya. Akan ku ceritakan betapa riuhnya kapal-kapal yang ada di daerah Alor dan Lembata. Nanti aku Benar. curhat. Cuma sekarang kalian akan lihat dulu fakta-fakta mengenai kota Maumere. Maumere itu menjadi kota terbesar kedua di NTT setelah Kupang. Jumlah penduduknya itu sekitar 203.000 penduduk, dan walaupun cukup padat, Maumere itu tetap terasa sejuk dan asri. Soalnya di antara pemukiman dan jalanan kota itu masih banyak ruang hijau terjaga. Nah, kombinasi nih antara aktivitas perkotaan dan nuansa alam inilah yang bikin Maumere tetap nyaman dan layak untuk dijajahi lebih dalam lagi. Terlihat aktivitas warga yang cukup padat di sini ya. Sepertinya kehidupan kota ini memang cukup ramai. Soalnya orang-orang dari kampung sekitaran kabupaten ini bakal berkumpul di kota Maumere untuk membeli barang dan dibawa kembali ke daerah mereka masing-masing.
Setelah menikmati suasana kota Maumere, sekarang kita akan lanjut perjalanan lagi menuju ke Larantuka. Perjalanan dari Maumere ke Larantuka adalah jalan paling lurus yang pernah kau temukan di Flores, ya. Ini jalan tuh udah paling lurus lah pokoknya karena tepian pantai. Kalau sebelum-sebelumnya semuanya full bukit, full tikungan. Dan jalannya juga bagus ya. Ini udah cukup lebar, tapi kadang-kadang mengecil juga. So harusnya kalau dari Maumere ke Larantuka akan lebih cepat. Semoga nggak ada longsor ya, tapi nggak ada sih, kan nggak ada tebing. Ya begitulah, cuma satu minusnya, panas ya. Semenjak kita ke Maumere sama Larantuka, panas. Kembali ke kota pesisir pantai lagi. Sekarang 97 kilo kita sampai Larantuka dan kita akan melewati Lewotobi. Kita lihat kondisi jalan gimana, semoga nggak ditutup. Oke boy, sekarang kita sudah berada di jalan poros ini Maumere ke Larantuka. Nah, aku dapat info katanya tuh jalur ini tuh ditutup harusnya. Jadi normalnya tuh orang ke sini. Ini jalan utama nih, jalan yang kuning. Nah, dialihkan ke jalan yang ini. Ini jalan lebih kecil, lebih sempit, lebih. Tapi orang lalu lalang aja. Nah, motor lalu lalang nih tadi. Nah, aku udah nanya sama warga lokal. Aku bilang, Pak, bukankah ini jalannya ditutup? Katanya dia nggak tahu. Nah, sekarang aku hanya bisa nunggu truk atau mobil travel lewat yang ke Larantuka. Jadi aku nanya, kalau ini ada orang lewat, maka bisa aku tanya. Sama ini juga, aku akan nanya dia kenapa kalau lewat sini. Soalnya aku dari sini berdiri hampir 10 menit, nggak ketemu mobil besar lewat. Jadi rencananya Abang Jajago akan menghadang orang lewat. Tadi aku udah ketemu tuh itu kayak polsek, subsektor apa namanya, tapi tak ada orang. Aku di tengah jalan poros, jalan provinsi, dan tak ada yang lewat. Ini padahal jam sore, jam 3 sore, tak ada yang lewat. Agak panik aku nih. Apakah ada urusan Lewotobinya? Itu motor warga yang tak pakai helm. Aku hanya butuh yang mobil atau yang truk. Tunggu Apa ya. kita coba maju ke depan dulu ya? Tunggu ya lo. Gak bisa tinggal putar balik. Udah malas aku. 5 minutes later. Hadanglah. Itu angkot. Aku butuh mobil yang bawa muatan. Berarti dia antara ke Larantuka atau mau ke Maumere. Kalau angkot mah cuma sekitar sini. Aku tak ketemu mobil ya tadi ya, motor semua. Ada yang berhenti. Tanya. Bapak nanya, ini mau ke Larantuka kah? Ya. Jalannya nggak ditutup? Oh, Lewotobi tak ada masalah. Siap, makasih ya. Oh Yes, iya, thank you. makasih ya. Kasih. Aman. Oke, aman, Tidak perlu ku lewat jalan alternatif. Soalnya tuh pas sebelum kita lewat, itu udah tanya di story banyak. Beberapa mengatakan bahwa jalan utama ditutup. Karena kenapa? Nanti kalau kita lewat, kalian akan bersama kami melihat Lewotobi yang lagi erupsi. Panik nak kau? Kata abang angkotnya tiap hari lewat. Ya, itulah enaknya nanya warga lokal yang tiap hari lewat dibanding lewat sosial media. Kadang-kadang kan tak tahu informasinya Udah mana benar. update ya. Oke boy, kita masuki jalan menuju ke Lewotobi. Dan itu di atas udah gelap gulita. Oke, penuh dengan asap. Oh ya, fun fact ya, setiap kali ada erupsi gunung berapi, kota-kota sekitarnya tidak ada matahari seharian. Aku baru nyadar dari kita jalan dari ND Maumere sampai Larantuka. Ini udah jam 3 sore. Kalau di WIB kan masih jam 2 siang berarti ya. Nggak ada matahari. Full gelap. Oke boy, ini kita sudah mulai mendekati Gunung Lewotobinya. Ini dekat banget ya. Gunungnya itu bener-bener pas di samping kita. Dan jalan ini, aku tadi udah nyadar, kok banyak pasir di jalan ini. Rupanya ini adalah kayak pasir vulkanis ya. Ini dari luar, kalian bisa lihat. Ini adalah jalan raya kayak tadi yang bagus banget. Tapi udah ketutupan sama kayak pasir-pasir vulkanis gitu loh. Ini kayak lahar atau apa namanya, aku lupa. Pokoknya muntahan dari gunung berapi.
Nah, ini tebel banget. Dibersihkan sama petugasnya, jadi udah bersih banget. Nah, ini adalah jalan yang benar nih. Ini aspal yang seharusnya kayak gini. Gila ya, serem banget ya. Ini montahan dari erupsi gunung berapinya. Lalu sepanjang jalan, kita akan menemukan kayak rumah-rumah warga tuh pakai terpal. Atapnya pakai terpal. Aku kira ya itu terpal untuk anti panas. Ternyata masih makin jalan, aku baru ngeh. Oh iya, rumah warga itu hampir semua kamu lihat itu penuh dengan lubang ya. Banyak yang hancur yang parah, ada yang berlubang-lubang gitu ya. Jadi terpal tuh kayak untuk mencegah batu tuh untuk hantam ke atap mereka, ataupun udah terlanjur berlubang, ditambal sementara pakai terpal itu. Habis itu lihat dari dekat tuh baru aku tuh kayak merinding gitu loh. Kayak kita lihat pohon-pohon semua itu kayak putih layu. Kemudian tadi tepi jalan kita ketemu juga pohon-pohon ya yang kena abu vulkanis itu kayak udah abu-abu hitam gitu loh, mati itu kayak gosong gitu loh. Seseram itu ya. Jadi kita berdoa ya untuk teman-teman kita yang terkena dampak dari erupsi Dewa Tobi ini ya, agar cepat kelar itu ya. Dan semoga ini alamnya tuh cepat kembali mereda. Ini seram sih, musibah alam ini seram banget. Atap semuanya hancur lebur ini. Sekarang kita dalam perjalanan menuju ke Larantuka, dan di sebelah kanan kita langsung itu adalah Gunung Dewa Tobi yang lagi erupsi. Dan aku baru nyadar ya, ini kan adalah jalan di antara Maumere untuk menuju ke Larantuka. Sebelah kita tuh semua tuh kelihatan rumah-rumah. Itu kayak atapnya hancur lebur semua. Dan aku kira itu kayak lubang apa, rupanya itu semua kena dari pasir dan batu dari erupsi gunung berapinya. Horor banget sih, kayak apa ya? Kita nonton di berita kan kayak cuma sekedar berita ya, tapi kalau di lokasi langsung tuh kayak seseram inilah bencana alam itu loh. Sepanjang jalan kita ketemu, itu adalah rumah-rumah warga yang atapnya hancur itu. Dan sepanjang jalan ini, kita ketemu nih, ini kayak pasir, tebal banget. Ini adalah hasil dari erupsi gunung berapi itu, yang Dewa Tobi ini. Ini masih yang sangat-sangat dangkal. Tadi sepanjang jalan kita hampir nggak bisa lewat karena dia tuh tebal banget. Dan pokoknya kita turut bersedih sih buat teman-teman yang terkena dampak dari gunung berapi ini. Sebenarnya kami nggak mau lewat jalan ini. Udah beberapa orang nge-chat kami, dia bilang, "Kak, putar balik aja." Cuman apa ya, itu udah terlanjur ya. Kita udah terlanjur booking kapal juga, dan ada beberapa tuh kayak 50-50 yang bilang, "Kok lewat aja nggak masalah, kok jangan lewat, ini udah kena tutup jalannya." Cuma sepanjang jalan sepi, bener-bener sepi banget. Mobil jarang, cuma ketemu motor doang. Halo. Halo, dari mana? Kakak. Maumere. Mau kemana? Leulaga Leulaga tuh di mana? Larantuka? sebelum masuk Larantuka. Ya, foto dulu kita ya. Selfie dulu kita. Saya sering ikuti petualangan tuh. Halo. Yuk foto bareng yuk. Ayo. Nah, selfie dulu kita. Di mana sini? Biar kelihatan mobilnya juga. Nah, mana sini. Ais, mantap. Dapat mobilnya juga, mantap. Oke. Terima kasih. Om siapa namanya? Kak siapa? Kak Gusti. Iya, Asli Maumere. asli Adinara. Kemarin pas ini meletus kedengaran suaranya. Sekuat apa suaranya itu? Dia tuh ya dia dengan di awal tuh. Dan ini yang lebih biasa. Yang kedua Yang kedua ini nih kan. Kedua 2 hari lalu tuh dia meletus yang kedua. lebih kuat. Lebih dahsyat tuh. Itu dia buangnya ke belakang gunung. Oh. Berarti yang rumah-rumah ini Om, ini tuh bekas yang November yang lalu Iya. atau Ya yang lampu. yang lalu? Yang November lalu. Oh, yang kedua malah lebih kuat. Lebih. Berarti kemarin jalan ini ditutup. Pertama kali punya. Pertama yang tutup. Yang kedua yang 2 hari lalu itu dia hanya buang di belakang gunung. Ada beberapa desa di belakang gunung. Oh, yang pertama kena depan, yang kedua kena belakang. Iya. Awalnya itu kan buangnya arah ke barat semua. Oh, abu vulkanisnya kena ke Maumere, pesawat tutup. Terus sekarang Maumere jalan kan? Maumere buka. Bagus lah, syukurlah. Siap, terima kasih banyak. Oke, makasih. Ayo foto. Ayo Bapak, Kakak silakan. Ayo foto Bapak. Ini udah mau jalan Larantuka, kita ketemu lagi kita. Ayo. Tinggal di mana Bapak? Di sini mau pergi tempat mengungsi. Hah? Tinggalnya di sini. Mau ngungsi? Ya mau pergi mengungsi di Ngungsi di mana? Mengungsi di atas. Mentara. Ini sudah tidak tinggal lagi. Tidak tinggal lagi sini karena itu gunung. Direlokasi. Lalu Bapak di sini ngapain? Ngambil barang? Kerja di Dia kebun. pulang dari kebun mau ke atas. Oh, ini bakal ke atas? Iya. Oh, jadi daerah ini? Tidak ada penghuninya lagi. Oh, pantesan sepi. Iya. Jadi ini juga nggak ada rencana bangun ulang ya Bapak? Tidak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Gunung ini tetap proses terus. Oh, jadi berapa kakak sih yang disuruh ngungsi keluar?
Lebih 1000 lebih. Oh iya, teman-teman ini di sini semua? Iya, kami mau ke atas. Kami dari kebun ini. Oh, ini habis kebun kita mau ke atas lagi Iya. untuk mengungsi. Iya, tempat mengungsi. Oke. Ayo kakak, foto Mari kita. dulu. Rezeki baik ini. Yang mana? Ada. Oke, sini. Hadap sini. Nah, biar dapat. Mantap. Oke. Petani pulang dari kebun. Nah, petani pulang dari kebun. Mantap. Wih. Wih, mantap. Ini berarti Makasih. mau ngungsi. Semua ngungsi berarti sekarang. Oke, Di wes. sini tidak ada penghuni lagi. Oke, siap. Hati-hati di jalan. Kita ketemu lagi Hati-hati di ya. jalan ya. Terima kasih. Ya, hati-hati di jalan. Aku agak shock sih, karena mereka masih senyum dengan bahagia gitu, teriak-teriak, jago, foto. Aku lagi bersedih di rumah mereka gitu. Mereka bilang ini rezeki katanya. Rezeki ketemu kita, John. Ketemu jago. Aku kayak merasa gimana gitu. Hati-hati nih. Hati-hati. Ayo. Ternyata mereka semua mengungsi. Ini diungsi, patah sih kampung ini udah gak ada orang. Patah sepi, aku lihat kok gak ada orangnya kampung. Aku no comment, aku speechless. Bingung mau ngomong apa. Salut, luar biasa kakak-kakak. Terlihat asap tipis yang mengepul dari kawah seakan jadi pengingat bahwa alam pernah marah dan banyak yang kehilangan. Dari atas terlihat jejak kehancuran yang ditinggalkan. Atap-atap rumah yang roboh, ladang-ladang yang hangus dan juga kering. Kami lewat ketika semuanya sudah mereda, namun suasananya begitu berat. Update terbarunya di pada Juni 2025, Gunung Lewotobi laki-laki kembali meletus lagi. Dan ini bukan letusan biasa. Kolom abu vulkaniknya itu menjulang setinggi 16 km. Langit Flores Timur semuanya berubah kelabu. Bandara lumpuh, penerbangan dibatalkan, dan ribuan warga harus mengungsi. Suasananya begitu mencekam. Namun, tanggap darurat langsung bergerak. Warga diminta waspada, menggunakan masker, dan menjauhi radius 8 km dari kawah. Ini bukan hanya tentang erupsi. Ini adalah pengingat bahwa alam bisa berubah drastis dalam hitungan detik. Untuk semua warga di dekat kawasan Gunung Lewotobi, doa kami mengalir dari hati yang paling dalam. Semoga kalian semua diberikan kekuatan untuk pulih, semangat untuk bangkit, dan ketabahan untuk menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini. Kami tahu rumah bisa hancur, ladang bisa hilang, tapi kebersamaan, rasa saling jaga, dan iman yang kuat itulah yang tidak digoyahkan oleh gunung sebesar apapun. Sungguh combo yang sempurna kawan. Malam hari, hujan lebat, jalanan berkelok-kelok tanpa lampu. Cantik. Sungguh road trip yang cantik. Sangat elok kawan. Oke boy, jadi kita tiba di jam berapa nih? 8 malam di Larantuka. Sekarang kita ketemu tempat parkiran. Ini di antara pantai. Udah gelap, mungkin nggak kelihatan. Ini satu-satunya pantai masih buka dan cukup terang. Namanya adalah Alkaka namanya. ALKQA. Halo juga. Sampai sini kah? Ya. So ya, kita sementara parkir sini. Ya, ini katanya buka sampai jam 3 pagi. Tapi jam 3 pagi karaoke tutup. Jadi ini tempat karaoke rupanya. Nah tuh, kalau dengar suara karaoke kan? Nah.
Semoga kita bisa tidur di sini. Kita kondisi rangka dulu ya. Oh iya, aku sengaja nggak pakai lighting, jadi kalian bisa ngerasakan suasana apa adanya di hari ini. Dan inilah di dalam rangka hari ini. Ada Ciriana yang sudah 12 jam menyetir, dan ya, karaoke-nya sudah terdengar. Mantap. Mantap. Kan diskotik di dalam. Mantap. Oke, ini di luar dugaan ya, karaoke rupanya. Rapopo, yang penting aku udah capek. Aku nyetir tadi pagi dari ND itu jam 7 pagi sampai sih jam 8 malam. Total 13 jam di perjalanan. Ya, selamat malam. Dan selamat malam ya. Ini kita udah selesai mandi. Dan inilah suara apa adanya dari dalam camper van. So, tidak banyak yang bisa aku ceritakan. Intinya kita kelelahan. Semoga bisa tidur di malam ini. Kita lagi bes-bes Sirangga dulu dan langsung tidur. Tidak banyak bisa saya ceritakan. Intinya semoga tidur nyenyak. Dan thank you menonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. Wake me up, I'm getting tired of sleep. Think I've had enough. I've been gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah! Wide awake